Babat Mangir versi Sosrowinoto, episode kedua. Ki Mandoraka menyarankan cara halus menaklukkan Mangir. Di negeri Mataram, Panembahan Senopati sedang tampil di hadapan para punggawa. Para punggawa hadir lengkap, meluber sampai di bangsal pagelaran. Para mantri dan panekar semua hadir menghadap sampai berdesak-desakan. Sang raja duduk di Sitinggil di atas singgasana emas, terlihat bersinar mencolok. Bila digambarkan keadaan sang raja seperti Bathara Wisnu ketika baru saja mengalahkan Prabu Watugunung. Sungguh pantas bila menjadi paku di tanah Jawa, raja di Mataram tersebut. Di hadapan sang raja telah duduk takjim Adipati Mandoraka, Tumenggung Jaya Suponto, Adipati Martoloyo, Tumenggung Bocor, Adipati Sorodipo, dan para bupati dari Pati, Kedu, Pajang, Demak, dan Sukowati. Sang raja berkata pelan, "Paman Mandoraka, apa saran paman berkaitan dengan perkara Kiai Gede di Mangir? Sudah jelas bahwa sampai hari ini dia bersikukuh tidak mau menghadap kepadaku. Apakah tidak sebaiknya segera dipukul perang, ditumpas seluruh keluarganya, dan para lelakinya dibunuh semua?" Adipati Mandoraka berkata, "Duh Paduka, saya tidak menyarankan langkah itu. Paduka harap bersabar dulu. Walau Mangir wilayah kecil, tapi tak mudah ditundukkan dengan perang. Kalau salah perhitungan, sungguh bisa membahayakan dan bisa menghancurkan pasukan kita. Juga bisa disebut nista jika sebuah negeri sebesar Mataram sampai menyerang sebuah pedukuhan kecil. Adapun sumber masalah sebenarnya adalah karena Ki Wonoboyo punya tombak pusaka dapur baru kuping. Konon senjata itu sangat ampuh. Walau seorang yang berkulit tembaga dan bertulang besi, berotot kawat dan berbaju zirah, bila tertikam tombak baru kuping tak akan selamat. Kanjeng Sunan Kalijogo telah berpesan kepada saya. Si Mangir Wonoboyo senjatanya tak dapat ditahan manusia. Siapapun yang terkena tombak baru kuping pasti tewas. Tombak itu sudah diramalkan akan menjadi pusaka raja-raja Jawa sebagai perimbangan tombak Kiai Pleret. Maka sebaiknya Ki Wonoboyo dibujuk secara halus. Bila nanti tombak itu sudah terpisah darinya, saya serahkan pada kehendak Paduka." Sang raja berkata, "Bila demikian, Anda bicarakan dulu bersama para punggawa langkah yang sebaiknya diambil agar semua selamat. Juga jangan sampai raja menemui nista, tapi kita dapatkan yang kita tuju." Adipati Mandoraka berkata, "Baik Paduka, saya siap melaksanakan perintah." Adipati Mandoraka lalu berpaling kepada Pangeran Mangkubumi, Pangeran Singosari, dan Adipati Martoloyo. Berkata Adipati Mandoraka, "Bagaimana saran kalian?" Semua yang ditanya menjawab, "Kami serahkan Paduka. Segala keputusan Paduka kami turut." Adipati Mandoraka berkata kepada sang raja, "Bila Paduka berkenan, permata Paduka yang sangat berharga diajukan ke medan perang. Ibarat memancing ikan, jangan sampai airnya keruh, tapi ikan bisa didapat." Sang raja tersenyum, sudah tanggap isyarat dari sang uwak Adipati Mandoraka. Sang raja lalu beranjak masuk ke puri diiringi para pelayan. Di bangsal luar, para punggawa berbubar dan kembali ke tempat penugasan masing-masing. Hari menjelang malam, bulan purnama menampakkan keindahannya. Dari Kedaton Mataram, bulan tampak bersinar terang memamerkan kecantikan, membuat terpesona siapapun yang melihat. Sang raja berkata kepada Nyai Tumenggung Adisoro, "Engkau aku utus memanggil Paman Adipati Mandoraka.
bawalah menghadap bersamamu. Nyai Tumenggung undur diri dan segera menuju kediaman Adipati Mondoroko. Setelah dipersilahkan duduk, Nyai Adisoro menyampaikan perintah sang raja. Raden Adipati, Anda dipanggil sang raja. Ada pekerjaan penting yang membuat putra Paduka ingin membicarakan secara khusus. Anda diminta datang bersama saya, kata Nyai Adisoro. Adipati Mondoroko berkata, aku siap menerima perintah. Adipati Mondoroko sudah dibawa menghadap kepada sang raja Panembahan Senopati. Sang raja berkata, Paman, silahkan Paman melanjutkan pembicaraan di Sitinggil tadi. Siapa yang sebaiknya diutus ke Mangir? Kalau bisa, jangan sampai mengulang pekerjaan. Adipati Mondoroko berkata, bila Paduka berkenan, Putri Paduka Raden Ajeng Pembayun dikirim ke Mangir dengan cara sandi. Adipati Martoloyo yang mengawal selama perjalanan dengan cara menyamar sebagai dalang wayang kulit. Saudaranya si Tumenggung Joyo Suponto menjadi panjak. Sorodipo menjadi penabuh kendang. Tumenggung Bocor menjadi penabuh kempul. Sorodulo menabuh kenong dan Nyai Adisoro menjadi penabuh gentir. Yang dipakai sebagai kempul pusaka Paduka Kiai Bicak agar mendapat keramatnya. Putri Paduka diaku sebagai anak oleh Ki Dalang. Sang raja berkata, Paman, aku sangat menyetujui usul Paman. Hei Nyai Adisoro, panggil si Adipati Martoloyo, Tumenggung Joyo Suponto, Sorodipo, Bocor, dan si Sorodulo. Nyai Adisoro menyembah dan menyatakan kesanggupan. Segera undur diri memanggil para punggawa yang disebut. Tidak lama semua yang dipanggil telah menghadap. Sang raja mengutarakan kehendak dengan kata manis. Kalian 6 punggawa, aku tugaskan kalian menyusup ke pihak musuh untuk menyelesaikan masalah yang ruwet. Si Tumenggung Adisoro bawalah serta untuk menjaga putriku Nini Pembayun. Jangan sampai penyamaran kalian terbongkar, karena bisa membahayakan. Ketahuilah, si Mangir sekarang sudah nyata tidak mau tunduk kepadaku. Kalian berenam berangkatlah ke Mangir. Si Martoloyo menyamar sebagai dalang dengan nama Sandi Guno. Joyo Suponto bergantilah nama Sandi Sasmito. Tumenggung Bocor ganti nama Sandi Upoyo. Sorodipo dan Sorodulo pakailah nama semula. Para punggawa menyembah dan menyatakan kesanggupan.